Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rajli Studio guys. Hari ini saya ingin berbicara orang India yang ada di Indonesia, terutama sekali India yang ada di Medan. Mereka orang India guys, tapi tidak bisa ngomong bahasa India guys. Wow. Walaupun ada sebilangan kecil mereka yang bisa ngomong bahasa India, tapi sebilangan besarnya mereka tidak bisa ngomong bahasa India guys. Ini berarti mereka begitu Indonesia banget guys. Ayo simak cuplikan video ini. Rossi Studio. Ada yang komen kan, Kak coba ngomong bahasa India. Kayak mana aku bilang ya kan, lahir aku di Medan. Jadi nggak ngerti lah aku memang bahasa India itu kayak mana. Ngertiku cuman bahasa Medan itu aja lo tauku. Logatku aja. Kalian tahu gak sih kalau orang Indonesia tuh sering dikira orang India sama orang Korea? Nah, ini tuh salah di pengucapan India? guys. Jadi, bahasa Kok bisa ya? Koreanya Indonesia itu tetap Indonesia. Kalau India, bahasa Koreanya adalah Indo. Jadi, kalau kalian mau perkenalan pakai bahasa Korea, jangan ngomong Indo. Jadi nanti dikiranya orang India. Ngomongnya lengkap Indonesia. Oh, orang Berarti Korea. 저는 Begitu Indonesia ya? 사람입니다. Saya orang Indonesia. Kita ke teman kalian yang sering salah deh, coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kenalin, ini cowok adik. Coba kau. Iya, yang salam ini Dedi. Iya, iya. Dia adik buatkan minum bentar ya. Iya, iya, oke. Jadi, kau pacaran sama anakku? Iya pak. Anak mana kau? Bogor pak. Udah kerja kau rupanya? Belum pak. Ih, belum kerja kau. Terus kau bawa anak aku sana sini mau kau kasih makan apa? Lepuk nggak jadi orang juga kau terakhir nanti. Kau tahu siapa aku? Tahu pak. Jadi, apa rupanya yang kau punya? Aku nggak punya apa-apa pak. Jadi, apa tuh? Aku punya foto bapak sama janda piring. Waduh, kubar. Ini ribut-ribut. Hah? Kenapa ribut-ribut? Mana ada tadi ribut-ribut? Tadi aku dengar di belakang ada Ah, ribut-ribut. gila aku rasa kok. Ada yang ribut-ribut nggak ada ya? Aku kayak bebas sama dia. Paten nih orang ini. Paten. Iya. Oke, aku jalan dulu ya. Mau kemana? Nggak ada. Aku mau keluar sebentar. Apa itu kode-kode? Ada kode-kode. Aku sak berak kok. Bingung kan nengok Dedi nih lah. Kamar mandi kan belakang. Kenapa Dedi ke depan? Ayo yo, ya wow. Walaupun warganya itu 100% Hindu, tetapi mereka menyediakan tempat sholat ya teman-teman. Wah ini tempat sholatnya mewah ini. Wow. Panggung rumah adat. Tempat mewah ya. Buat teman-teman yang muslim nggak perlu khawatir ya, yang lagi mengunjungi desa wisata Panglipuran. Panglipuran. Kalau sudah masuk waktunya sholat bisa langsung sholat di sini. Oh, boleh di sini sholat rupanya guys. Toleransi Wow. nomor 1. Kita tuh jati diri kita. Jadi rasanya sayang kalau ada orang Medan, dari mana aja lu? Iya. Pakai slop swallow yang harga 5.000 tuh antam mulut setengah mati. Pah! Dari macam kau udah makan oncom aja kau bilangnya kan? Hah? Dari mana lu ya? Dari mana lu? Ih, mamanya ini makan belum pakai kangkung dari mana katanya kan? Ha? Kenapa sih lu ngomongin India bau? Kayak lu pada wangi aja. Coba lu ke stasiun Manggarai jam 5 sore pas pulang kantor. Wangi sih, wangi keringet gaji UMR. Coba lu ke job fair. Pameran job fair tuh isinya orang baju putih semua, keteknya kuning. Atau lu datang tuh ke event-event wibu. Walaupun gua ngiri sebenarnya. Karena di Jepangan cuman wibunya yang dianggap bau. India semuanya satu negara dianggap bau. Tapi kita mah baunya bau kari, bau rempah-rempah. Nggak kayak lu bau doang. Rempah-rempahnya udah diambil sama penjajah. Kenapa cuman film India yang dikatain norak karena nari? La La Land, Greatest Showman, nari nggak lu katain. Petualangan Sherina, ada narinya nggak lu katain. Coba kalau itu petualangan Kajol, pasti lu katain. Nari itu emang budaya India. Seenggaknya kita nunjukin budaya kita yang bagus lewat film. Nggak kayak lu, budaya yang lu tunjukin lewat film apa? Pocong, kuntilanak. Ada sih budaya Jawa, tapi itu pun kisah tanah Jawa, film horor juga. Dan kita dikatain karena joget di samping pohon. Emang kenapa joget di samping pohon? Seenggaknya kita nggak joget di samping Najwa Shihab.
Bang, bahaya bang itu bang. Santai, gue ada backingan TNI, tentara negara India. 3 resiko bila Rohingya masuk ke Indonesia. Resiko yang pertama, konflik budaya. Kalian tahu kan, kalau orang Rohingya masuk ke negara yang lain, mereka datang dengan jumlah yang besar. Budaya mereka pun sangat kental. Contohnya, orang India atau orang bule selalu masuk ke Indonesia sendirian. Buat apa? Buat kerja atau bisnis. Jadi, kami harus adaptasi sama budaya orang Indonesia. Itu beda dari orang Rohingya. Orang Rohingya merasa tidak perlu untuk adaptasi karena komunitasnya sangat besar. Jadi, kedepannya akan ada konflik antara budaya Rohingya dan Indonesia. Nomor 2, aktivitas ilegal akan naik. Pada tahun 2017, banyak orang Rohingya masuk ke kamp refugi di Bangladesh. Lama-lama populasi di kamp menjadi tinggi. Info dari PBB. Tahun 2022 doang, 30.000 bayi lahir di kamp Rohingya. Karena sekarang udah populasinya banyak orang Rohingya kabur dari kamp untuk melakukan hal-hal ilegal seperti pencurian, perampokan, dan lain-lain. Nomor 3, pengaruh terhadap ekonomi. Untuk memelihara kamp dan kasih makan ke orang Rohingya, pemerintah Indonesia harus mengeluarkan banyak uang dan petugas-petugas untuk menjaga kamp tersebut. Semua ini akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia ke depannya. Jadi gimana guys? Menurut kalian, Indonesia harus terima Rohingya atau enggak? 3 perbedaan pemilu di Indonesia dan India. Yang pertama, cara nyoblos. Indonesia, nyoblosnya pakai kertas ya guys. India, nyoblosnya pakai mesin elektronik. Jadi, hitungnya bisa lebih cepat. Yang kedua, debat. Di Indonesia sebelum pemilu ada debat antara calon presiden dan antara calon wakil presiden. Di India gak ada debat guys. Kalau ada, mungkin bisa kerusuhan. Nomor 3, kepala negara. Di Indonesia, pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden ya guys. Di India, pemilu itu untuk memilih Perdana Menteri. Di India juga ada presiden ya guys. Tapi, presidennya tidak dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi, udah tahu kan bedanya guys? Hi, I'm Karina Chaudhary. I'm from Bangladesh. You don't ask my Oke. name. Manush. Manusia. Oh. Mana? Sabun. Shaban. Tupi. Aman. Oh, mirip sedikit ya. Topi. Topi. Utara. Uttor. Oke. Oh, sedikit. Bahasa. Bahasa. Yeah. Bahasa. Bhasha. Bhasha. Kaca. Kach. So there's like a little bit of a nasally sound to it, so it's like a kach. Montri. What? Montri? Montri. It's so similar. You know, I feel like if I were to speak to someone, I can pick up on a few words. I know with Hindi, Urdu, there's few similarities, but I did not know it's that similar. Oh, Do you know why is it similar? Do you have a guess? Is it influence with trading? Yeah, that's what it is. Yeah, let's go to Indonesia and I'll go to Bengali, to Bangladesh. Yes, we should. Bang Dipak, gimana kabar? Baik. Wis, luar biasa. Bahasa Indonesia tiap hari? Ya, setiap hari. Alhamdulillah, keren. Ini Bang Dipak nih bisa lancar bahasa Indonesia. Rindu Bang Rozi tidak? Ya, rindu. Bang Rozi? Ya. Sering telepon Bang Rozi tidak? Kadang-kadang. Kadang-kadang telepon. Kamu telepon Bang Rozi? Bagus. Bang Rozi sekarang senang, happy di rumah. Nanti dia ke sini. Mantap. Ini Dipak kerja terus masih sering kontekan juga sama Bang Rozi ya. Bang Rozi pasti rindu Dipak. Asik. Oh, Dipak. Dipak. Tadi kerja jam berapa Dipak? Jam 3 sore dimulai sampai jam 10 malam. 10 malam ini? Ya. Oh. Lancar bahasa Indonesianya. 33 km. 3 jam. Dari rumah? Ya. Wah, jauh banget 33. Naik apa tadi ke sini? Naik apa? Ini motor sepeda. Motor. Bagus, luar biasa. Dipak nih pekerja keras sekali, guys. Nah, sekarang dia mau ngecai. Ini kayaknya bukan cainya Dipak deh, cainya orang. Berapa? Satpam. Itu bahasa Indonesia, guys. Mantap. Dipak ini hari-hari dia belajar bahasa Indonesia guys. Oh dia punya
Punya siapa? Siapa? 8 8 cangkir. Wis bisa dia bro. Se-Indonesia. Ini untuk Bapak Lili. Boleh cangkir. Oke. Ini untuk Bapak Alam. Pak Acul. Oke, Pak Acul. Untuk bapakku dia bilang guys. Hati-hati di Pak. Ini di Pak ya. Pandai bahasa Indonesia. Satu kok digituin? Dimasukin kelek pula dia. Berhangat. Iya, berhangat kelek dia. Berhangat. Ya, di Pak. Demikianlah guys cuplikan video yang berkaitan dengan kenapa dan mengapa orang India yang ada di Indonesia lancar banget ngomong bahasa Indonesia tapi tidak bisa ngomong bahasa India guys. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita bandingkan antara India dan juga Indonesia, dalam video ini ada sedikit keliruan apabila orang Korea mengatakan bahwa Indo itu India, maka kita perlu menyebut bukan Indo tapi Indonesia sekiranya kita berhadapan dengan orang Korea. Karena dari segi bahasa Korea dia mentafsir bahwa Indo itu India dan Indonesia itu mesti disebut dengan sebutan yang penuh Indonesia. Ini satu ilmu baru bagi saya. Sebelum ini saya seringkali berkomentar dengan mengatakan bahasa Indo, orang Indo. Mungkin kata-kata Indo itu tidak salah sekiranya kita bukan berhadapan dengan orang Korea. Seperti berhadapan dengan orang Jepang, orang Malaysia, orang Singapura, orang Vietnam, orang Thailand. Mereka memahami Indo itu Indonesia. Tapi kalau orang Korea, sebaliknya mereka mentafsir Indo itu adalah India. Maka sesuai dengan kata-katanya, kita kena membuat pengucapan ikut siapa yang kita temui guys. Namun dalam video ini jelas terlihat bahwa orang India yang ada di Indonesia lancar banget ngomong bahasa Indonesia. Karena mereka mengatakan bahwa ini merupakan bahasa seharian mereka. Mereka setiap hari berbahasa Indonesia. Antara faktor utama kenapa mereka bisa ngomong begitu lancar bahasa Indonesia dikaitkan dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu sistem pendidikan yang satu guys. Tidak ada sistem persekolahan vernacular yang ada di Malaysia guys. Malaysia membuat sistem pendidikan berbeda-beda. Orang Chinese Malaysia dengan sekolah Chinese-nya, orang India di Malaysia dengan sekolah Indianya, orang Melayu sekolah dengan sekolah Melayunya. Tapi di Indonesia tidak ada sekolah vernacular seperti mana yang berlaku di Malaysia. Ini sedikit sebanyak memberi dampak kepada pengembangan, penanaman jati diri bahasa Indonesia itu kepada semua warga yang ada di Indonesia guys. Tidak mengira India, Tionghoa, lokal Indonesia mereka bisa ngomong bahasa Indonesia dengan begitu lancar sekali. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan cuplikan video ini, mungkin Anda mempunyai fakta sendiri, Anda boleh komen di bawah guys. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum, bye-bye. Kami channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Razli Studio.